Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channelnya orang yang senang ngopi atau ngolah pikiran. Pada kesempatan kali ini, kami akan membantah fitnah yang telah dilontarkan oleh salah satu pemilik akun YouTube yang bernama Endang Jayaputra SPDI. Endang Jayaputra SPDI ini sepertinya berfaham Wahabi Al-Kucluki. Dengan bukti, dia sangat berani sekali menyatakan dalam salah satu videonya yang berjudul "Pendekar-pendekar Aswaja, sadarkah telah melawan Allah dan melecehkan Rasulnya?" Setelah kami tonton video tersebut, ternyata isinya adalah tuduhan sesat terhadap amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucluki, ia sangat lancang menuduh para pendekar-pendekar ahli sunnah wal jamaah sebagai pembela amalan-amalan bid'ah. Bahkan ia tuduh para aswaja atau ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah sekaligus melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah fitnah yang sangat besar terhadap ahli sunnah wal jamaah. Tentunya ucapan yang seperti itu jelas muncul dari mulut orang yang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan biasanya orang yang tidak mampu menghargai perbedaan pendapat di antara ulama itu disebabkan karena bahan bacaannya sangat minim sekali. Apalagi Endang Jayaputra Al-Wahabi ini membaca Al-Quran saja sudah sangat ngaur sekali. Bagaimana mungkin Endang Jayaputra Al-Wahabi itu mau mengajak orang untuk kembali ke Al-Quran, padahal bacaan Al-Qurannya saja masih sangat ngaur dan jauh dari kebenaran ilmu tajwid. Mikir, hai Endang Jayaputra Al-Wahabi, kok bisa Anda membaca surat Al-Ma'idah ayat ketiga itu begini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati alaikum wa atmamtu ni'mati alaikum wa atmamtu ni'mati alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa membaca ayat Al-Quran yang sudah sangat masyhur saja si Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucluki tersebut masih sangat ngawur, teman-teman. Apalagi ayatnya malah dibolak-balik oleh si culun ini. Yang benar itu bacaannya begini, Endang. Lihat di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Bagaimana yang benar bacaannya? Yang benar bacaannya begini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati, bukan wa atmamtu ni'mati alaikum. Bukan koyok ngene Endang Jayaputra Al-Wahabi. Ya Allah, ya Allah. Saran kami kepada Endang Jayaputra Al-Wahabi adalah Anda harus belajar ngaji Al-Quran terlebih dahulu sebelum Anda ceramah atas nama Al-Quran hanya untuk memfitnah ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah dan telah melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak bisa ngaji Al-Quran dengan benar, mana mungkin bisa memahami Al-Quran dengan benar? Mikirlah dang Endang ya. Ini lagi yang repot lagi adalah orang yang percaya kepada orang yang gak bisa ngaji Al-Quran ini, teman-teman ya. Alasan daripada si Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucluki itu menuduh ahli sunnah wal jamaah telah melawan Allah ataupun melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alasannya kata si Endang karena ahli sunnah wal jamaah itu mau mengadakan tahlilan, mau melakukan yasinan. Ya Allah, coba Endang, Anda banyak baca kitab para ulama, baca itu kitab-kitab kalau mau bicara Islam. Syekh Nawawi Banten, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama Nihayatuz Zain. Apa kata Syekh Nawawi Banten? Ini ulama Syafi'iyah, ini orang Indonesia Endang ya. Apa kata beliau? Wa qala Ibnu Hajar naqlan an Syarhil Mukhtar madhhabu ahli sunnati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholatihi lil mayyiti wa yasiluhu. Imam Ibnu Hajar menukil daripada kitab Syarhul Mukhtar. Apa katanya?
Menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, seseorang itu boleh menjadikan pahala amalnya, boleh menjadikan pahala sholatnya untuk ditransfer kepada mayit dan akan sampai kepada si mayit. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Al-Khadimi, seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Bariqah Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirati Ahmadiyah. Apa kata beliau? Anna lil insani ayaj'ala thawaba amalihi li ghairihi minal amwati awil ahya'i hajjan aw salatan aw sauman aw sadaqatan aw ghairaha katilawatil qur'ani wa sairil azkar. Fa idza fa'ala syai'an min hadza wa ja'ala thawabahu li ghairihi jaza bila syubhatin wa yasilu ilaihi inda ahli sunnati wal jamaah. Lah, ini teman-teman ya. Artinya gini, sesungguhnya seseorang itu boleh menjadikan pahala amalnya untuk orang lain, baik orang lain itu sudah wafat ataupun masih hidup, baik amalnya berupa haji atau sholat atau puasa atau sedekah atau amal apapun yang lainnya. Contohnya adalah membaca ayat suci Al-Quran dan membaca zikir-zikir. Fa'idha fa'ala syai'an min hadha, apabila seseorang itu melakukan hal tersebut, wa ja'ala thawabahu li ghairihi, lalu ia jadikan pahalanya untuk orang lain, baik orang lain tersebut sudah wafat atau masih hidup, jazah bila syubhatin, hal tersebut boleh tanpa diragukan lagi, tanpa ada syubhat lagi, wa yasilu ilaihi, dan pahala tersebut akan sampai kepadanya inda ahli sunnati wal jamaati. Hal ini menurut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Syekh Mustafa bin Sa'ad, beliau seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Beliau mengutip keterangan yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Marruzi. Apa katanya? Ini dalam kitab Matalibul Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha. Qala Al-Marruzi, sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad. Waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Artinya, Imam Al-Marruzi berkata, aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, bacalah Al-Mu'awwidhatain atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas wa Qul huwallahu ahad, dan juga baca surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, dan jadikan pahala bacaan Al-Quran tadi kepada penduduk kubur tersebut. Fa innahu yasilu ilaihim, karena pahala tersebut akan sampai kepada penduduk kubur. Wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Begitulah tradisinya kaum Ansor ketika mereka mendatangi mayit-mayit mereka, mereka membaca Al-Quran. Lah iki teman-teman, pandangan dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga merupakan ulama salaf. Di dalam keterangan yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal ini, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran daripada ucapan Imam Ahmad bin Hambal sendiri. Apa itu? Yang pertama, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad. Yang pertama, ternyata Imam Ahmad bin Hambal ketika menyuruh seseorang yang datang ke kuburan untuk membaca Al-Quran, ini menjadi bukti bahwa ngaji Al-Quran di sisi kuburan oleh Imam Ahmad bin Hambal dinyatakan boleh, bukan bid'ah. Ini pertama. Yang kedua, waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran ketika pahala bacaan Al-Quran tersebut dihadiahkan untuk mayit. Nah, ini teman-teman ya. Yang ketiga, wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Dan ternyata menurut Imam Ahmad bin Hambal, ngaji Al-Quran di sisi kuburan itu sudah menjadi tradisinya kaum Ansor.
Dan perlu diketahui tahlilan itu adalah ngaji Al-Quran, kemudian pahala bacaan Al-Quran kita dihadiahkan kepada mayit. Dan ternyata menurut ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal ini dinyatakan akan sampai kepada si mayit, bukan bid'ah, apalagi dituduh sesat oleh si Endang Jayaputra Al-Wahabi Al-Kucruki itu teman-teman. Ini kan keterlaluan. Apalagi kalau si Endang Jayaputra Al-Wahabi itu mengatakan yasinan lagi, yasinan bid'ah. Apanya si orang ini kok? Ya Allah, saya gak ngerti dengan pola pikirnya Wahabi. Yasinan bid'ah, baca yasin bid'ah piye ki? Ya apa iki rek? Cobalah baca lagi kitab-kitab itu, keterangan para ulama itu. Wong ngaji Al-Quran saja Anda sudah gimana itu dang. Al-Quran aja dibolak-balik, apalagi fatwa ulama pasti dibolak-balik. Iki teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.